Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan membagikan spoiler One Piece chapter 1075. Sebelum lanjut, terima kasih untuk Storyers yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Terima kasih juga untuk Ethan Bobby dan Raydon dari World Gen Forum untuk spoiler kali ini. Chapter kali ini berjudul Lapo Pace Dead Game. Dari judul udah bikin merinding, penasaran bagaimana tegangnya yang ada di chapter kali ini. Di cover story, Vegapunk bertemu dengan Gorosei. Sepertinya Vegapunk bertemu dengan Gorosei sebelum match dibubarkan. Dan seperti kata Shinji Garcia, dia pernah bertemu dengan Vegapunk sekali dan sudah lama sekali. Sepertinya ini membahas mengenai Line Inspector yang ditemukan oleh Vegapunk. Mungkin saat itu Gorosei meminta Vegapunk untuk berhenti melakukan penelitiannya dan mengancam jika match masih melanjutkan, mereka semua akan berurusan dengan World Government. Tapi bisa saja Vegapunk juga menegosiasi agar mereka tetap bisa melakukan penelitiannya dengan mengatasnamakan kedamaian dunia. Yang ternyata Vegapunk secara diam-diam mempelajari sejarah dunia dan teknologi-teknologinya yang membuat Gorosei kecewa dengan Vegapunk sehingga harus mengeliminasi Vegapunk saat ini. Seseorang menghancurkan semua dandan musi yang ada di Lapo Pace. Saka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Nah, siapakah pengkhianat The Egghead ini sampai semua dandan musi dihancurkan? Pasti tujuannya biar gak ada yang tahu apa yang terjadi di Lapo Pace. Sehingga nanti waktu kedatangan Kizaru dan Shinji Garcia, mereka bisa saja terlambat mengetahui karena dandan musi yang digunakan untuk memantau Egghead Island semuanya mati. Di sini Saka kaget, jadi sebenarnya dia bukan pengkhianatnya. Banyak yang berasumsi jika pengkhianatnya adalah Saka, Tilit, bahkan York yang kerjaannya tidur aja. Ada yang berpikir jika dia pengkhianatnya. Yang menurut Storyers, siapa nih pengkhianatnya? Yang pasti kalau sudah separah ini bukan kerjaan Karibo, karena Karibo tidak mungkin berpikir sampai sejauh ini. Jadi kemungkinan besar yang melakukan hal ini adalah klon Vegapunk itu sendiri dan Stussy. Karena Stussy hafal dengan sistem yang ada di Egghead Island, mengingat juga Pythagoras dan Lilith di chapter lalu tidak bersama dengan yang lainnya, kemungkinan besar di antara mereka berdua atau bahkan setelah kejadian ledakan kemarin, agar Saka tidak mengetahui apa yang terjadi, pengkhianat ini langsung menghancurkan semua dandan musi yang ada di sana. Mugiwara Ichimi dan klon Vegapunk membagi menjadi 4 kelompok. Setelah dibagi menjadi 3, baru kumpul, dibagi lagi menjadi 5 bagian nih. Luffy dan Zoro lalu sisanya dibagi menjadi 4. Padahal baru aja berkumpul sebentar. Yang pasti ini pasti akan mengalami kesusahannya sendiri-sendiri. Yang ternyata grup dari Franky diserang oleh Seraphim Hancock. Di tempat Luffy, Zoro dan Saka, mereka diserang oleh Seraphim Kuma dan Seraphim Mihawk. Saka mencoba menghentikannya tapi tidak bisa. Yang ini artinya memang salah satu klon Vegapunk adalah pengkhianatnya. Dimana di chapter sebelumnya, Stussy juga tidak bisa memberi perintah baru jika berada di level yang sama dengan Lucci. Jika salah satu klon Vegapunk sudah merencanakan pembantaian di antara mereka, maka Saka juga tidak bisa mengubahnya, dimana ini merupakan kelemahan dari Seraphim. Yang ini akan menjadi lebih heboh jika Seraphim-Seraphim lain yang belum ditunjukkan juga beraksi. Mengingat sepertinya tidak semua klon Vegapunk juga bertarung dan Mugiwara Ichimi yang lain juga belum pernah menghadapi ras Lunarian, pasti akan ada kekalahan telak di antara mereka. Yang beruntung di sini adalah kelompok Sanji gak ketemu Seraphim Hancock. Karena jika bertemu, bisa saja nanti Sanji tidak mau menyerang Seraphim Hancock karena dia memegang teguh jika dia tidak mau melukai perempuan. Tapi di kelompok Franky sepertinya akan terjadi perang laser, di mana laser ini masih menjadi kelemahan Seraphim itu sendiri. Hanya saja kelemahan Franky jika kolanya habis, dia tidak bisa menyerang lagi. Yang ini pasti bakal perang all out di pihak Mugiwara dan klon Vegapunk. Karena Gorosei dan Kizaru sepertinya belum sampai, jadi tidak mungkin Gorosei sudah mengambil alih Seraphim saat ini. Tapi sepertinya pengkhianat ini memang antara sudah mau menyerah saja karena pasti juga nggak bisa lepas dari World Government, atau memang ingin menguasai seluruh penelitian Vegapunk.
Lalu Lucci dan Kaku terbangun, mereka meminta dibebaskan. Mereka meminta dibebaskan untuk bekerja sama menyerang Seraphim, di mana mereka berdua juga diserang Seraphim dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka diborgol menggunakan Sea Stone. Yang pasti sih Zoro gak setuju karena perlakuan mereka sebelumnya. Tapi untuk Luffy sepertinya setuju-setuju aja tanpa ragu sama saat kerjasama dengan Law ataupun dengan Drake. Kalau Luffy udah setuju, Zoro juga nggak bisa menentang. Tapi diam-diam dia akan mengawasi Lucci dan Kaku sama saat seperti dengan Drake. Meski bekerja sama, Zoro kali ini akan mengawasi Lucci dan Kaku karena dasarnya memang licik sekali. Nanti tahu-tahu diserang dari belakang nih. Dimana ini sebenarnya juga keputusan nekat yang dibuat oleh Lucci dan Kaku. Jika mereka ketahuan oleh Gorosei berperang di pihak Mugiwara Ichimi, walau sementara, dan mereka belum membunuh Vegapunk, Gorosei juga bisa mencap mereka gagal dan ikut masuk dalam list orang yang harus dibunuh selanjutnya. Yang ini merupakan awal mula battle yang menegangkan di Egghead Island. Yang Lela Story yakini, tidak semua klon Vegapunk ikut Mugiwara Ichimi nantinya. Pasti ada yang mati juga demi Vegapunk bisa keluar dari Egghead. Bang ingat, mereka saat ini diserang dari dalam dan dari luar. Dengan ketegangan seperti ini, kita akan melihat lagi battle all out Mugiwara Ichimi, di mana mereka benar-benar struggle semua sama saat seperti Sabaody. Tapi semoga nasib mereka tidak seperti saat di Sabaody ya Storyers. Nah, sekian spoiler One Piece chapter 1075. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video Storyers.